Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para umat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali membaca tarjamah dari syarah Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dan ini syarah dari Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafidhallahu taala. Kita sudah masuki hadis 676 dan sekarang masuk kepada 677. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Amr bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sabit menceritakan kepada kami, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'uwa bihadza ad-du'a. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan membaca doa ini. Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Qala Syu'bah. Syu'bah berkata, fadzakartuhu li Qatadah. Lalu aku menyebutkan kepada Qatadah. Faqala, lalu ia berkata, kana Anas yad'u bihi walam yarfa'hu. Anas berdoa dengan doa tersebut dan dia tidak merofakkannya. Dikatakan bahwa hadis ini sahih, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Kandungan hadis ini, di dalamnya terdapat keutamaan berdoa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita kenal dengan doa sapu jagat. Ya, karena mencakup semua kebaikan, baik yang berkaitan dengan kebaikan perkara dunia ataupun kebaikan perkara akhirat. Maka siapapun di antara kita hendaknya sering-sering membaca doa ini. Nabi pun demikian. Ya, tadi disebutkan kana yukthir an yad'u bihadzal du'a. Adalah Nabi sering, ya, membaca doa ini. Jadi ketika kita menginginkan kebaikan di dunia berupa misalkan rumah yang nyaman, ya, tidak mengapa rumah itu misalkan luas, bertingkat, nyaman, jika seorang memang memiliki kebutuhan untuk itu. Dan ini kebaikan di dunia bagi seorang muslim. Diisi dengan ibadah, ada bacaan Al-Quran, sholat-sholat sunnah di dalamnya. Sehingga mereka beribadah dengan nyaman. Bahkan dilengkapi dengan mungkin mukayyiful hawa, AC misalkan. Sehingga seorang muslim nyaman beribadah di dalamnya. Dan seterusnya. Ini hal yang dibolehkan. Dan menjadi kebaikan bagi seorang muslim. Ya. Dan setiap muslim memiliki kemampuan berbeda-beda di dalam memiliki rumah. Kemudian juga kebaikan yang lainnya mungkin kendaraan. Ya. Seorang ingin memiliki kendaraan, berdoa dengan doa ini. Kendaraan yang baik, yang bisa mengantarkan kepada ibadah-ibadah, amal-amal soleh. Seorang ingin memiliki jodoh yang baik, yang soleh atau soleha, berdoa dengan doa ini.
Seseorang memiliki keturunan yang baik, berdoa dengan doa ini. Seseorang memiliki harta yang berkah, berdoa dengan doa ini. Ingin memiliki teman yang baik, berdoa dengan doa ini. Semua kebaikan di dunia, dia menginginkannya, maka berdoa dengan doa ini. Pun demikian, mencakup kebaikan di akhirat. Ya, dari mulai mungkin di alam kubur, ya, pengen mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Kemudian nanti di akhirat, di padang mahsyar, dan sampai kemudian surga. Maka ini adalah doa yang mencakup seluruh kebaikan. Ya, doa yang mencakup seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah SAW banyak mengucapkan doa dari ayat ini karena di dalamnya terkandung semua isi doa, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Hadis 678, Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad, yakni Ibnu Salamah, menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari Sa'id bin Yasar, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzu bika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, wal qillah, kekurangan, wadzillah, kehinaan, wa a'udzu bika an adlima, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan menzalimi, au udlama, atau dizalimi. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Juga terdapat dalam Sahih Abu Dawud. Baik. Ad-dillah yaitu kerendahan. Ad-dillah, kerendahan yang disebabkan oleh kemaksiatan. Jadi seseorang yang melaksanakan kemaksiatan maka menjadi rendah, hina, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan. Atau kerendahan terhadap orang-orang kaya karena kemiskinan diri orang tersebut, ya, kemiskinan dirinya. Dan Nabi berlindung dari sifat dillah ini. Ya. Adapun al-qillah yaitu sedikit, ya, sedikit dalam berbagai bentuk kebaikan dan cabang-cabang kebaikan, atau jumlahnya memang sedikit. Maka doa ini doa yang sangat baik, kita berlindung kepada Allah agar kita jangan sampai menjadi fakir, jangan sampai menjadi hamba yang sedikit kebaikannya. Ya. Jadi betul-betul dalam hidup ini kita menginginkan memiliki kebaikan yang banyak. Untuk diri kita, jangan juga untuk orang lain. Jadi menyebar kebaikannya, tidak hanya untuk diri kita. Ya. Tidak hanya kita menjadi pribadi yang soleh, tapi juga musleh. Ya. Soleh itu untuk diri sendiri. Ya. Musleh, ya, dirinya soleh, kemudian menyebarkan kesolehannya kepada orang lain. Menyebarkan kebaikan. Ya. Semampunya. Dengan dakwah, dengan nasihat. Ya, dengan berbagi kebaikan yang dia miliki. Kalau dia tidak pandai ceramah, mungkin dia pandai berbuat. Ya, ada orang yang mungkin tidak banyak ngomong, tetapi ketika berbuat membantu seseorang, gotong royong, kerja bakti, ya, selalu dia terdepan. Ini kebaikan. Jika diniatkan benar, maka mendapatkan pahala. Dan bisa jadi pahalanya besar. Ya, karena faktor niat yang benar. Ya. Jadi terkadang ada sebuah amalan yang ringan, sepele di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Ya, karena faktor niat orang yang melakukannya. Ya, seperti dalam sebuah hadis ketika ada seseorang yang menyingkirkan, ya, ranting duri dari jalan. Itu perbuatan yang ringan. Ya. Duri ini ranting dari pohon yang menjulur ke jalan, atau memang durinya sudah berada di jalan, terputus dari pohon tersebut. Orang ini menyingkirkannya, kemudian gara-gara perbuatan sepele tersebut, akhirnya apa?
Allah mengampuni dosa-dosanya, memasukkannya ke dalam surga. Demikian juga dengan hadis dengan yang berkaitan dengan seorang wanita, ya, wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Ya, ini masyhur sekali. Ya, kemudian gara-gara perbuatan yang ringan tersebut, karena niatnya benar, sehingga Allah kemudian mengampuni dosa-dosa wanita ini. Maka jangan pernah kita meremehkan amal-amal kebaikan walaupun mungkin ya, sekilas ringan, ya, mudah dikerjakan. Ya, kalau kita niatnya benar, ya, lillahi ta'ala, ya, betul-betul ingin menolong seseorang, maka insya Allah di sana ada pahala yang besar. Kemudian di antara kandungan hadis ini, yang pertama di dalamnya terdapat pengajaran kepada umat agar memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai perkara yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Ya, ada berapa perkara di sini? Ya, berlindung dari kefakiran, dari kebaikan yang sedikit, dari kerendahan atau kehinaan, ya, dari mendolimi atau dari didolimi. 5, ya. Jadi kita jangan sampai menjadi pribadi yang mendolimi, dan kita juga tidak ingin didolimi. Ya, jangan pernah kita ini bermimpi untuk didolimi, karena belum tentu kita kuat untuk didolimi. Ya, kita bukan seperti Ammar bin Yasir yang sangat kuat ketika didolimi oleh orang kafir. Kita tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala kuat ketika dibakar oleh Namrud. Ya, kita tidak seperti Musa alaihissalam, tatkala sabar diuji dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, jangan sampai seseorang berangan-angan untuk didolimi. Ya, kenapa? Itu perbuatan yang tidak benar, berangan-angan untuk didolimi itu. Ya, bisa jadi dia menjadi ya pribadi yang buruk setelah terdolimi, putus asa. Atau mungkin dia tergoda dengan bujuk rayu musuhnya yang mendolimi, akhirnya menggadaikan agamanya. Bisa jadi. Maka Rasulullah berdoa, wa a'udzubika an adlima au udlama. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perilaku mendolimi atau didolimi. Ya. Karena didolimi itu tidak enak. Sama, mendolimi juga tidak enak sebetulnya. Kalaupun ada orang yang mendolimi merasakan keenakan, itu sesaat saja. Ya. Di dalam hatinya, yang paling dalam, dia menolak untuk mendolimi. Fitrahnya menolak untuk mendolimi. Taib. Kemudian yang kedua, di sana ada anjuran agar memohon perlindungan supaya tidak berbuat dolim kepada orang lain atau didolimi orang lain. Ya. Ini hendaknya kita berhati-hati. Ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Kedoliman itu adalah banyak kedoliman atau banyak kegelapan pada hari kiamat. Jadi satu kedoliman yang dilakukan oleh seseorang, itu imbasnya menjadi kegelapan-kegelapan yang panjang, yang banyak pada hari kiamat. Ya. Hendaknya seorang muslim merenungkan ini, jangan sampai mendolimi. Baik mendolimi dirinya, mendolimi orang lain, ya, terlebih naudzubillah mendolimi Allah dengan berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang paling besar. Baik. Kemudian hadis berikutnya 679, Muhammad bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tamir menceritakan kepada kami dari Lais, dari Thabit bin Ajlan, dari Abu Abdurrahman. An Abi Umamah qala, dari Abu Umamah ia berkata, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bidu'ain katsir la nahfaduh. Lalu beliau berdoa dengan doa banyak yang kami tidak menghafalnya. Faqulna, lalu kami berkata, da'uta bidu'ain la nahfaduhu.
engkau berdoa dengan doa yang kami tidak menghafalnya. Faqala, maka beliau bersabda, Sa'unabbi'ukum bisyai'in yajma'u dzalika kullahu lakum. Aku akan kabarkan kepada kalian sesuatu yang mengumpulkan itu semua. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu apa yang Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepadamu. Jadi apapun yang dimohonkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memintanya. Berarti ini mencakup semua permohonan Nabi Muhammad dari A sampai Z. Dari seluruh kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang ada di akhirat yang pernah diminta oleh Nabi, ya. Ini mencakup semuanya. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu apa yang Nabi Muhammad SAW mohon kepadamu. Wa nasta'iduka, dan kami berlindung kepadamu mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kami mohon berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang Nabimu Muhammad SAW berlindung kepadamu. Ya, jadi semua hal-hal yang Nabi meminta kepada Allah, Nabi berlindung kepada Allah dari hal tersebut, baik dari keburukan dunia sampai keburukan akhirat, maka kita pun cukup dengan menggunakan ya ungkapan ini. Wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal musta'an wa alaikal balagh. Ya Allah, engkaulah zat yang dimohon pertolongan dan kepadamulah penyampaian. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Au kama qala, atas bagaimana beliau bersabda. Hadis yang cukup panjang ini dikatakan di sini dhaif ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di sana ada ungkapan yajma'u dzalika kullah, yaitu yang sudah mencakup banyak doa yang engkau panjatkan. Ya, jadi semua doa yang pernah Nabi panjatkan, kemudian seseorang mengucapkan dengan ungkapan yang disebutkan tadi. Di sini ada penjelasan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau berkata, tidak ada yang lebih mencakup dan lebih bermanfaat dari doa ini. Ya, sesungguhnya banyak doa yang bagus dari Rasulullah SAW. Begitu pula banyak doa perlindungan yang bagus yang semestinya dibaca. Bahkan beliau SAW tidak menyisakan kebaikan dunia dan akhirat, melainkan telah beliau mohon dari Allah, ya, dari Rabb-Nya. Sebaliknya, tidak ada satupun keburukan dunia dan akhirat, melainkan beliau telah memohon perlindungan kepada Rabb-Nya dari hal tersebut. Ya. Jadi tidak ada tersisa satupun kebaikan, melainkan Nabi sudah memohonkannya kepada Allah. Dan tidak ada satupun keburukan, melainkan Nabi pernah berlindung darinya kepada Allah. Karena itu, barang siapa memohon kepada Allah Azza wa Jal kebaikan yang dimohon oleh Nabi SAW, dan memohon perlindungan dari keburukan apa saja yang Nabi SAW memohon perlindungan darinya, berarti ia telah memanjatkan sebuah doa yang tidak perlu tambahan doa lainnya. Ia telah meminta kebaikan dengan segala jenis kebaikan dan segala jenis macamnya. Ia telah memohon perlindungan dari segala jenis keburukan dan juga macam-macam keburukan. Dan mendapat bimbingan untuk mengamalkan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menuju ucapan yang telah menghimpun banyak hal dan doa yang bermanfaat ini. Ya, ini mirip-mirip dengan tadi ya, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Atau dengan ungkapan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan banyak-banyak membaca doa tersebut. Doa yang sudah kita hafal. Ya, dibaca mungkin tatkala kita sujud. Ya, setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Atau menjelang salam
di penghujung sholat atau antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir. Ini adalah doa-doa yang mencakup seluruh kebaikan. Ya. Kemudian hadis 680, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Lais menceritakan kepada kami dari Yazid bin Al-Had, an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatin nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, ya, dari fitnah neraka. Ya. Ini sudah berlalu pada hadis nomor 656. Ya. Di antara penjelasannya adalah disyariatkan, dianjurkan agar kita senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal dan fitnah neraka. Ya, ini menunjukkan keduanya fitnah yang berbahaya. Ya. Di dunia di sana ada Dajjal, di akhirat ada neraka. Ya. Dan seorang muslim merutinkan membacanya, terutama ya menjelang salam, ya, setelah membaca tahiyat, ya, ketika tasyahud akhir, maka hendaknya ini dirutinkan, ya, sehingga seorang imam layak memberikan waktu kepada makmum untuk membaca doa ini. Ya, terkadang sebagian masjid mungkin imamnya ketika at-tahiyat terakhir ya terlampau cepat, tiba-tiba salam saja. Ya, tidak memberikan kesempatan kepada makmum membaca doa-doa seperti ini. Ya, padahal itu adalah waktu yang mustajab. Ya, waktu yang sangat ditekankan untuk seorang muslim berdoa. Ya, akhir menjelang salam tadi, akhir sholat menjelang salam. Ya, maka seorang imam hendaknya bijak, ya. Ya mungkin tidak terlalu lama, tetapi juga memberikan kesempatan. Ya, atau seorang muslim jika tidak mendapati waktu tersebut karena mungkin imamnya tidak ingin memberatkan yang lain, ya ketika sholat sunnah. Karena ketika sholat sunnah, seorang muslim ya lebih leluasa untuk membaca doa-doa yang dia inginkan. Hadis 681. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Nusair bin Abil Ash'ath, dari Atha bin As-Sa'ib. An Sa'id qala, dari Sa'id ia berkata, kana Ibnu Abbas yaqul. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengucapkan, Allahumma qanni'ni bima razzaqtani. Ya Allah, puaskanlah aku, jadikanlah aku qanaah, ya, dengan apa yang Engkau rizkikan kepadaku. Wa barik li fihi, dan berikanlah kepadaku keberkahan padanya. Wa khluf alayya kulla ghaibatin bi khair. Ya. Serta gantikanlah untukku apa yang hilang dengan kebaikan atau dengan hal yang lebih baik. Di dalam buku ini terdapat harokat fathah kalla ghaibatin. Yang tepat insya Allah kulla ghaibatin. Dikatakan bahwa hadis ini dhaif, ya, secara mauquf, dan diriwayatkan secara marfu, ya. Dalam riwayat yang lainnya bisa dilihat dalam silsilah ad-dha'ifah karya Syekh Albani rahimahullah taala. Di sana ada ungkapan wakhluf alayya, berikanlah ganti untukku atas sesuatu yang hilang dariku, baik berupa harta, anak, atau yang lainnya, agar bisa kembali memberikan kebaikan kepadaku. Ya. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan qanaah,
yaitu rasa puas ya. Dan pengajaran doa memohon berkah dan kebaikan melalui lisan seorang sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka qanaah ini sebuah karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla dan hendaknya kita memintanya. Seorang muslim meminta sifat qanaah sebagaimana seorang muslim meminta kebaikan-kebaikan yang lainnya berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Ya, meminta sifat qanaah karena ini adalah sifat merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan. Sehingga dia tidak silau dengan gemerlapnya dunia yang dimiliki oleh tetangganya misalkan. Ya, dia merasa sudah puas dengan apa yang dimiliki. Ya, walaupun mungkin tidak memiliki segalanya. Ya, dia merasa tercukupi dengan apa yang telah Allah berikan. Lisannya memuji Allah atas semua nikmat tersebut. Hatinya qanaah, berpuas diri, ya, tidak merasa kurang. Ya. Maka sebetulnya orang yang kaya itu orang yang memiliki sifat qanaah. Ya, karena dia sudah tidak membutuhkan lagi apa-apa kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Ya. Walaupun mungkin kanan kirinya dari tetangga-tetangganya yang kanan baru ganti mobil, yang kiri baru ganti motor misalkan. Ya, tetangga yang depannya lagi rumahnya direnovasi. Dia tidak silau dengan itu, bahkan dia merasa bersyukur dengan apa yang telah dia miliki. Orang yang qanaah itu memang orang yang kaya hati, ya. Ya, sehingga dia tidak merasa ya silau, ya, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa penyakit-penyakit hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena dia sudah merasa cukup. Baik. Hadis 682. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz, an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan adalah Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini seperti tadi ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih dan sudah kita baca tadi sebelumnya. Hadis 683. Al Hasan bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata, Abul Ahwash menceritakan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Sufyan dan Yazid, an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksir an yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, ya, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ya, Nabi sering membaca doa ini pada zaman tersebut, pada zaman Nabi, zaman sahabat, di mana itulah zaman terbaik. Ya, zaman di mana hati-hati masih bersih. Hati-hati para sahabat kan Masya Allah. Ya, mereka tidak maksum. Tetapi mereka adalah kaum pilihan Allah untuk menemani Rasulullah. Ya, ketika ada masalah, Rasulullah langsung memberikan solusi. Mereka minta fatwa kepada Rasul, Rasul menunggu wahyu, kemudian jika sudah dapat langsung disampaikan. Ya, zaman yang masih jauh dari berbagai fitnah yang ada dari zaman kita ini, pada zaman kita ini. Itu aja Nabi mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Andaikan Nabi menemui zaman kita sekarang, mungkin akan tambah sering lagi membaca doa ini. Zaman di mana sekarang berbagai
kesyirikan dengan berbagai bentuknya, berbagai bid'ah dengan cabang-cabangnya yang banyak, ya, kemaksiatan merajalela, ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya, taib, keburukan di mana-mana, ya. Maka ini adalah salah satu cara agar Allah melindungi hati kita yang merupakan raja yang mengatur kita, ya. Agar apa? Agar hati kita dijaga oleh Allah teguh pada agama Allah. Dan ini adalah nikmat yang besar ketika seorang muslim diteguhkan hatinya di atas agama, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, ya. Maka doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik harusnya diajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya, kepada kerabat kita, kepada tetangga dan kaum muslimin, ya. Terlebih di zaman yang seperti ini. Dulu saja Nabi membacanya sering, apalagi kalau di zaman sekarang hendaknya kita lebih berhati-hati lagi. Dulu yang mengucapkan Nabi seorang yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Nah, sekarang kita yang tidak maksum mestinya lebih mawas diri dengan membaca doa ini berulang-ulang. Maka di antara kandungannya adalah anjuran agar berdoa memohon keteguhan di atas agama dan ketaatan serta menuju kebenaran. Ya. Karena hal ini menjadi sebab yang besar untuk menjaga diri dari dosa dan sebab keselamatan dan keberhasilan di dunia dan akhirat. Ya. Hadis 684. Adam menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, haddatsana rajulun min Aslam. Seorang lelaki dari Bani Aslam menceritakan kepada kami, yuqalu lahu Majza'ah. Ia dipanggil dengan Majza'ah. Majza'ah. Qala, ya, ia berkata, sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa. Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u, bahwa beliau SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard. Ya Allah, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi. Ya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya, setelah langit dan bumi. Ya. Allahumma tahhirni bil barad wal salji wal ma'il barid. Ya Allah, sucikanlah aku dengan embun, dengan es dan dengan air yang dingin. Allahumma tahhirni minad dunub. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa. Wa naqqini kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Dan bersihkanlah aku sebagaimana dibersihkannya baju putih dari segala kotoran. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dan sudah berlalu juga pada hadis nomor 676, ya, pada pertemuan yang lalu, ya. Di sana disebutkan bahwa ungkapan kama yunaqqas sabul abyadu minad danas, ya, minad danas. Dalam riwayat yang lain disebutkan minad daron, ya. Atau juga minal wasakh, ya. Dan maknanya sama, ya. Ad-daron, al-wasakh, ad-danas, yaitu kotoran. Taib. Ungkapan bisal jiwal barad wal ma'il barid. Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, bagaimana kesalahan-kesalahan dicucikan dengan air dingin? Ya. Bagaimana mungkin kesalahan-kesalahan dicucikan dengan air dingin, padahal air panas lebih bisa membersihkan? Ya. Jadi sejak dahulu orang sudah memahami bahwa air panas lebih bisa membersihkan. Zaman kita pun sekarang terkadang
Kalau ada kotoran yang membandel di pakaian, kadang apa? Dikasih air panas daripada air dingin, biar lebih cepat membersihkan. Maka dikatakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana kesalahan-kesalahan disucikan dengan air dingin, padahal air panas lebih bisa membersihkan. Nah, maka beliau menjawab, kesalahan-kesalahan menyebabkan hati menjadi panas, bernajis dan lemah. Maka dosa-dosa itu membuat hati lemah. Membuat hati itu ada titik hitamnya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika seorang melaksanakan kemaksiatan, maka di sana ada nuqtatus sauda, ada titik hitam. Semakin banyak kemaksiatannya, maka hati menjadi gelap. Naudzubillah, ya. Maka hendaknya seorang muslim jika terjerumus kepada kemaksiatan, segera beristighfar, segera bertobat kepada Allah. Agar titik hitam itu ya bisa dibersihkan. Nah, kesalahan-kesalahan menyebabkan hati menjadi panas, bernajis dan lemah. Seperti kayu bakar yang membuat api semakin besar dan menyalakannya. Semakin banyak kesalahan yang ada, maka hati semakin panas dan semakin lemah. Maka orang yang gemar bermaksiat, hatinya lemah, kemudian fisiknya menjadi lemah untuk berbuat ketaatan. Ke masjid, lemah. Kalaupun sholat, mungkin sholatnya kualitasnya apa adanya. Buru-buru cepat ruku sujudnya tidak memenuhi tumak ninah. Ya. Pengen buru-buru segera sholat, setelah selesai sholat pengen segera cabut dari masjid. Tidak ada zikir. Ya. Tapi kalau seorang muslim, dia khusyuk sholatnya, dia kuat. Bahkan dia merindukan waktu-waktu sholat. Karena apa? Karena hatinya kuat. Ya, dia berusaha menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jika air dingin, ya, kemudian disebutkan tadi, semakin banyak kesalahan yang ada, maka hati semakin panas dan semakin lemah. Sementara air dapat mencuci kotoran dan memadamkan api. Jika air itu dingin, kata Syekhul Islam, maka ia dapat membuat badan menjadi kuat dan segar. Jika ditambah salju dan embun, maka ia akan bisa membuat badan menjadi lebih dingin, kuat dan kokoh. Dengan demikian lebih bisa menghilangkan bekas-bekas kesalahan yang ada. Ini adalah argumentasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya bagaimana kesalahan-kesalahan disucikan dengan air dingin, padahal air panas lebih bisa membersihkan. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian disebutkan dalam kandungan hadisnya, disunahkan membaca dzikir ini setiap orang yang mengerjakan sholat hendaknya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dan menggabungkan keduanya, yaitu ketika bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dan setelah berdiri tegak mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ya, jadi sudah berlalu pada hadis nomor 676. Kemudian bentar lagi insyaallah hadis 685, Abdul Ghaffar bin Dawud menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar. An Abdullah bin Umar, qala, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesirnaan nikmatmu. Wa tahawuli afiatik, perubahan karunia kesehatan darimu. Wa fuj'ati niqmatik, ketiba-tibaan hukumanmu. Wa jami'i sakhatik, dan semua murkamu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, hadis yang sahih. Makna dari min zawali ni'matik yaitu berlindung kepadamu dari kesirnaan nikmatmu, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kemampuan berbuat baik dan pengetahuan. Maka ini nikmat yang paling inti ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah, dan nikmat ilmu, ya, pengetahuan. Ya. Jangan sampai kita ketika sudah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, kita tidak pernah mensyukurinya, kita tidak pernah berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat-nikmat tersebut. Maka di antara doanya tadi,
Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Ya, nikmat ad-din, ya, nikmat tauhid, nikmat sunnah. Ya, taib. Adapun wa tahawuli afiatik, yaitu berganti. Tahawul di sini artinya berubahnya sesuatu dan berpisahnya sesuatu dari yang lain. Ya. Tahawulul afiyah yaitu bergantinya keadaan sehat menjadi sakit, kaya menjadi miskin. Nah, jadi Rasul berlindung kepada Allah dari apa? Tahawul afiyati. Tahawul afiyah yaitu bergantinya keadaan sehat menjadi sakit, kaya menjadi miskin. Ya. Wa fuj'ati nikmatik. Maknanya tiba-tiba. Ya, nikmah atau naqmah artinya balasan yang sepadan, yang berupa hukuman, berupa kemurkaan dan siksaan. Ya, jadi tiba-tiba Allah memberikan balasan atau hukuman, kemurkaan dan siksaan kepada seorang hamba. Nah, kita berlindung dari hal tersebut. Karena balasan Allah, hukuman Allah, siksaan Allah terkadang datang secara tiba-tiba. Ketika seseorang hamba dibiarkan hidupnya dengan penuh kenyamanan, ya, penuh dengan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, padahal dia nikmatnya terus ditambah oleh Allah, dia mendapatkan A, mendapatkan B, mempunyai A, mempunyai B, mempunyai rumah, bisnisnya berkembang dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba Allah berikan balasan sebelum di akhirat, di dunia dulu. Tiba-tiba misalkan rumahnya kebakaran, ludes semua, banjir bandang, tsunami, itu mudah bagi Allah. Ya. Nah, kita berlindung dari hal-hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita tidak ingin apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita berupa dinul Islam, nikmat ad-din, nikmat tauhid, nikmat sunnah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya berupa rumah, kendaraan, ya, anak, istri, kemudian juga harta kekayaan yang dimiliki, ya, tetangga yang baik, lingkungan yang nyaman, ikhwan-ikhwan yang Masya Allah sudah mengenal sunnah. Itu sebuah nikmat yang agung, yang wajib kita syukuri dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari hilangnya nikmat-nikmat tersebut. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa. Ya. Dan ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya ada dosa, ada kemaksiatan, ya, namun nikmat-nikmat terus Allah berikan, hendaknya dia segera sadar. Karena ini adalah istidraj. Ya, Allah mengulur-ulur ya orang ini sampai suatu waktu akan diberikan fuj'ah nikmatihi. Yaitu apa? Balasan yang tiba-tiba. Ya, diulur, kemudian tiba-tiba dijatuhkan. Semakin tinggi dijatuhkan, semakin dahsyat efeknya. Naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslim hendaknya waspada, ya, jangan pernah merasa aman dari berbagai macam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia sekarang mungkin di atas ketaatan, tetapi tidak menjamin kemudian sedetik kemudian atau semenit kemudian, sesaat kemudian dia masih berada di atas ketaatan. Kecuali apa? Itu datangnya dari Allah. Sehingga senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan apa? Istiqomah. Ya, di antara doanya tadi seperti yang sudah kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.